Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8, muatan IPA. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsanah biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar melanjutkan tema 7 tentang gaya. Kita akan mendalaminya pada tema 8. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Mari kita amati bersama-sama. Salah satu kegiatan petani di sawah adalah membajak sawah. Alat bajak sawah tersebut dapat bergerak karena diberikan gaya. Nah, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Dari gambar tersebut, alat bajak menggunakan gaya otot dari kerbau berupa gaya tarikan memanfaatkan otot atau kekuatan kerbau. Jadi, gaya dapat berupa tarikan dan dorongan. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga bisa mempercepat atau memperlambat gerak. Gaya juga bisa mengubah arah gerak dari suatu benda yang semula diam menjadi bergerak dan menuju ke suatu arah. Jadi, gaya dapat berupa tarikan dan dorongan baik dari manusia maupun dari hewan. Nah, kita perhatikan kembali gambar berikut ini. Ketika kalian berada di kelas, maka kalian pernah menarik meja atau mendorong meja. Kita perhatikan Udin di gambar sebelah kiri. Udin menarik meja. Gaya tersebut berupa tarikan sehingga meja dapat berpindah tempat. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, Udin mendorong meja. Gaya yang dilakukan Udin berupa dorongan, sehingga benda yang semula diam menjadi bergerak dan berpindah tempat. Kalian bisa membedakan kan? Mana tarikan dan mana dorongan. Gerakan yang menjauhi tubuhmu dan mana yang mendekati tubuhmu. Gaya yang menjauhi tubuhmu disebut dorongan, sedangkan gaya yang mendekati tubuhmu berarti tarikan, seperti yang dilakukan Udin. Selanjutnya, mari kita kelompokkan aktivitas-aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Kita bahas satu per satu. Gambar yang ke-1 yaitu mengayuh sepeda. Nah, apa coba itu ada gaya tarikan atau dorongan? Nah, mengayuh termasuk gaya dorongan, sehingga sepeda bergerak ke depan. Kemudian, gambar nomor 2 menekan tombol televisi. Gerakan menekan berarti termasuk gaya dorongan. Gambar yang ketiga melontarkan anak panah. Melontarkan anak panah, maka orang tersebut menarik busur. Berarti termasuk gaya tarikan. Pada gambar keempat ada seseorang bapak yang mengetuk pintu. Mengetuk berarti betul, gaya dorongan. Dan gambar yang kelima yaitu ada anak yang menggulung benang layangan. Menggulung berarti betul, gaya tarikan. Dan yang terakhir, gambar yang keenam ada anak yang mengerek bendera. Mengerek bendera agar bendera berkibar ke atas. Jadi tarikan disebut juga dengan gaya tarikan. Nah, itu ya, kelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut dari gaya dorongan dan gaya tarikan. Selanjutnya,
Pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Kita tadi sudah melihat beberapa contoh. Apakah kamu pernah melakukan aktivitas memindahkan benda seperti mendorong atau menarik meja? Tentunya pernah ya. Aktivitas tersebut memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita. Jadi, menggunakan otot-otot tubuh. Gaya otot membuat 1. Benda yang semula diam menjadi bergerak. 2. Gaya otot membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya otot mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, gaya otot mengubah bentuk benda. Jadi ada pengaruh gaya otot terhadap gerak benda ada 4. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Nah, berikut beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menendang bola ke arah gawang. Berarti anak tersebut mengubah arah tendangannya, yaitu ke arah gawang. Jadi gaya otot mengubah arah benda. Yang kedua, ibu sedang memotong kue. Kue yang semula utuh menjadi terbelah, berarti mengubah bentuk benda. Gaya otot mengubah bentuk benda. Yang ketiga, mengayuh sepeda. Sebelumnya sepeda dalam posisi diam. Ketika dikayuh, maka sepeda akan dari diam menjadi bergerak. Jadi gaya otot mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, seseorang anak perempuan sedang meraut pensil. Meraut pensil berarti mengubah ujung pensil dari yang semula tumpul menjadi lancip, jadi mengubah bentuk benda. Yang kelima, ada anak yang mengerem sepeda karena ada ayam yang lewat di depannya. Yang semula sepeda melaju menjadi berhenti. Maka gaya otot mengubah gerak benda yang semula bergerak menjadi diam. Dan yang keenam yaitu ada anak yang membuat kerajinan dari tanah liat atau plastisin. Jelas ini gaya mengubah bentuk benda. Betul. Pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Ada banyak contoh gaya yang dapat memengaruhi gerak benda. Contohnya, gaya otot tadi pada kerbau yang menarik alat membajak sawah menggunakan otot kerbau. Sedangkan ada gaya gesek pada rem yang menyebabkan sepeda berhenti karena direm. Kemudian, selain ada gaya otot dan gaya gesek, ternyata gaya pegas juga dapat mempengaruhi gerak benda. Contohnya, pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket yang bersifat elastis. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur atau elastis. Oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Bola yang semula ke arah bawah akan bergerak dan memantul ke arah atas akibat gaya pegas yang dimunculkan. Hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Jadi, ketika bola basket dipantulkan, maka geraknya juga akan semakin memantul. Jadi, pemanfaatan tersebut termasuk pemanfaatan gaya pegas. Nah, ini contoh pemanfaatan gaya pegas yang mempengaruhi gerak benda. Yaitu ada bermain trampolin, karena dia meloncat-loncat pada karet trampolin, maka dia akan melambung ke atas. Kemudian yang kedua ada permainan anak panah yang busurnya terdapat tali yang lentur sehingga bisa melontarkan anak panah sejauh mungkin. Yang ketiga, bermain ketapel. Pada ketapel terdapat karet yang bisa melontarkan batu ke arah yang lebih jauh. Dan yang keempat yaitu permainan bola bekel yang memanfaatkan bola bekel yang terbuat dari karet yang bersifat lentur. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut kita melihat pertunjukan lomba karapan sapi.
Lomba ini merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Setiap daerah tentu memiliki keunikan sendiri yang menjadi ciri khasnya. Nah, pada perlombaan karapan sapi yang berasal dari Madura, kita bisa mengambil pelajaran tentang gaya dan gerak. Saat kita melihat pertandingan tersebut, maka gerobak pemain karapan sapi dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Jenis gaya apa yang digunakan untuk menggerakkan gerobak yang ditumpangi pemain karapan sapi? Ya, tentunya gaya otot yang dihasilkan oleh kerbau atau sapi yang digunakan. Hal tersebut berawal dari penunggang karapan sapi yang menarik tali sehingga para sapi bergerak untuk melaju menggunakan otot-otot tubuhnya. Selanjutnya, kita akan belajar gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Jadi kita sudah belajar di tema sebelumnya bahwa gaya memiliki 4 pengaruh terhadap gerak suatu benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Kita mendorong gerobak, kemudian memindahkan buku kerak, kemudian mengayuh sepeda, dan lain sebagainya. Pengaruh yang kedua yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Kalau di gambar sini kita melihat ada kiper menjaga gawang yang menghentikan bola dengan tangannya. Contoh lain juga bisa mengerem sepeda, menangkap bola, menahan gerak bola dengan kakinya. Nah, seperti itu. Pengaruh yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Jadi, arah benda tersebut berubah. Ya, diarahkan oleh gaya. Contohnya, tendangan bola menuju ke arah gawang, kemudian pemain bola yang mengoper bola kepada temannya, pemain bola voli yang mengembalikan bola ke arah lawannya, atau bisa juga seseorang yang merubah arah mobil yang dikendarainya. Nah, itu merubah arah gerak benda. Dan pengaruh yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya banyak ya. Anak kecil yang membuat mainan dari plastisin, dari tanah liat, kemudian memotong kue, membuat adonan kue, atau membuat kerajinan guci dari tanah liat, seperti itu. Nah, kita tentukan beberapa gaya atau gerak dari kedua hubungan gambar di layar. Yang pertama, Pak Adi memompa bola yang kempis. Dari yang semula bolanya kempis menjadi bundar, berarti mengubah bentuk benda, betul. Kemudian yang kedua, Edi menggiring bola ke arah lawan. Berubah arah, berarti mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, penjaga gawang menepis bola. Jadi, ya betul, mengubah arah benda. Yang keempat, bola menggelinding kemudian berhenti. Nah, ini berarti mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang kelima, pemain menerima umpan dari temannya. Berarti menerima bola dari temannya, jadi memperlambat gerakan dari bola tersebut. 6. Ali menendang bola dan bola melesat kencang. Jadi dari semula diam menjadi bergerak cepat. Itu tadi ya. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang pemain basket yang memanfaatkan teknik memantulkan bola sehingga memanfaatkan gaya agar bola tersebut bisa masuk ke keranjang ring. Nah, itu tadi pembelajaran kali ini. Silahkan kalian mengerjakan tugas, yaitu pada halaman 32 sampai 33, kemudian halaman 56 dan halaman 82 dan 83. Sekian pembelajaran kali ini. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Hayabina nah tatim darsanah biqiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.